Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial yang berhubungan dengan bunga tunggal, diskon, dan pajak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah melalui video pembelajaran, peserta didik mampu memahami cara menentukan bunga tunggal, pajak, dan diskon. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu menentukan bunga. Dalam dunia ekonomi, kita mengenal bunga majemuk dan bunga tunggal. Namun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Berikut merupakan rumus untuk mencari besarnya bunga tunggal. Contoh yang pertama, Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah untuk membuka usaha penjualan tas rajut dengan bunga 12% per tahun. Tentukan yang A, bunga yang ditanggung oleh Pak Budi jika meminjam selama 18 bulan. B, besar angsuran tiap bulan. Di sini diketahui modal pinjaman, persentase bunga selama 1 tahun, lama pinjaman. Yang pertama, bunga selama 18 bulan adalah modal dikalikan waktu mengangsur dikalikan dengan persentase bunga. Kita masukkan rumus di sini. 30 juta rupiah dikalikan 18 per 12 dikalikan 12%. Kenapa di sini 18? Karena lama pinjaman adalah 18 bulan dan persentase bunga ini dinyatakan dalam 1 tahun. Sehingga 18 bulan kita bagi dengan 12 bulan baru dikalikan bunga selama 1 tahun sebesar 12%. Kemudian kita dapatkan hasilnya Rp5.400.000. Jadi, bunga yang ditanggung Pak Budi jika meminjam selama 18 bulan adalah Rp5.400.000. Yang B, berapakah angsuran tiap bulan? Besar angsuran tiap bulan adalah modal pinjaman ditambah bunga, kemudian hasilnya dibagi lama mengangsur. Modal pinjaman sebesar Rp30 juta ditambah bunga selama 18 bulan Rp5.400.000. Kemudian dibagi dengan 18 bulan, hasilnya Rp1.966.667,67. Jadi, besarnya angsuran yang dibayarkan tiap bulan adalah kita bulatkan menjadi Rp1.966.668. Contoh yang kedua, Willy menabung uang di bank sejumlah Rp2 juta. Setelah 8 bulan, uang Willy bertambah menjadi Rp2.160.000. Berapakah persentase bunga yang diberikan bank dalam 1 tahun? Diketahui modal, lama menabung, dan jumlah uang setelah 8 bulan. Kita cari dulu besarnya bunga. Rp2.160.000 dikurangi dengan 2 juta, hasilnya Rp160.000. Jadi selama 8 bulan, bunga yang diterima Willy sebesar Rp160.000. Kemudian kita mencari persentase bunganya selama 1 tahun. Kita masukkan di sini rumusnya. Dan kita dapatkan hasilnya bunga yang diberikan bank selama 1 tahun jumlah 12%. Diskon atau potongan. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Kita bisa mencari berapa besar diskon suatu barang dengan mengalihkan persentase diskon dengan harga awal penjualan. Kita juga bisa mengetahui harga barang setelah didiskon.
100% kita kurangi dengan jumlah diskon, presentasi diskon. Setelah itu hasilnya kita kalikan dengan harga awal. Diskon biasa kita temui di toko-toko ataupun di swalayan untuk menarik minat para pembeli. Kita langsung ke contoh yang pertama. Harga gaun yang tertera pada label harga adalah Rp300.000. Gaun tersebut dijual dengan potongan harga 15%. Tentukan yang A, besarnya potongan harga gaun. Yang B, berapa harga gaun setelah mendapatkan diskon. Diketahui harga awal dan juga diskon. Kemudian kita cari berapakah besarnya potongan harga gaun. Kita masukkan seperti rumus yang sudah kita pelajarin adalah 15%. Kita kalikan dengan harga awal penjualan sebesar Rp300.000. Kemudian kita dapatkan hasilnya adalah Rp45.000. Yang B, harga gaun setelah mendapat diskon, yaitu harga awal penjualan sebesar Rp300.000. Kita kurangi dengan potongan harga sebesar Rp45.000 dan akan kita dapatkan harga gaun setelah mendapatkan diskon sebesar Rp255.000. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Untuk transaksi jual beli, dapat dua pajak yang dibayarkan. Yang pertama, pajak pertambahan nilai yang ditetapkan sebesar 10% dan juga pajak UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah ditetapkan sebesar 1%. Kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama mengenai pajak pertambahan. Pajak pertambahan nilai sudah ditetapkan sebesar 10% dari harga jual. Nah, untuk mencari besar PPN, kita cari menggunakan rumus yaitu persentase PPN kita kalikan dengan harga jual. Bisa juga kita mencari harga suatu barang atau produk setelah ditambah dengan PPN, yaitu harga jual ditambah dengan persentase PPN dikalikan harga jual. Kita ke contoh soalnya. Seorang menjual suatu barang dengan harga Rp200.000. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai 10%. Tentukan yang A, pajak yang dibayarkan, kemudian yang B, jumlah yang dibayar oleh pembeli setelah dikenakan pajak. Yang A, pajak yang dibayarkan atau PPN adalah persentase PPN kita kalikan dengan harga jual, yaitu 10% dikalikan dengan Rp200.000. Kita dapatkan pajak yang dibayarkan sebesar Rp20.000. Kemudian yang B, jumlah yang dibayar oleh pembeli setelah dikenakan pajak, yaitu harga jual ditambah dengan persentase PPN dikalikan harga jual. Rp200.000 tambah dengan Rp20.000, hasilnya adalah Rp220.000. Jadi pembeli tadi harus membayar sejumlah Rp220.000. Selanjutnya, pajak UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Besarnya pajak ini ditetapkan sebesar 1% dari nilai omset. Omset itu sendiri adalah jumlah uang hasil penjualan barang selama suatu masa jual, bisa per hari, per bulan, ataupun per tahun. Jika kita mau mencari besarnya pajak UMKM dalam waktu 1 bulan, kita cari dulu 1% kita kalikan omset per hari, baru kita kalikan dengan 1 bulan. Kita langsung ke contoh soalnya di sini. Bang Ali berhasil menjual kebab setiap hari sebanyak 100 porsi dengan harga per porsi Rp22.000. Tentukan besarnya pajak yang dibayarkan Bang Ali selama 1 bulan. Besar pajak 1 bulan, nanti 1% kita kalikan omset setiap hari, baru kalikan 1 bulan. Nah, 1% kita kalikan dengan
Omset per hari sebesar 100 porsi dikalikan Rp22.000, kita kalikan dengan 30 hari. 1 bulan kita anggap 30 hari ya. Kita dapatkan hasilnya adalah Rp660.000. Jadi besarnya pajak yang dibayarkan Bank Ali selama 1 bulan adalah Rp660.000. Setelah kita mempelajari, maka kita bisa menyimpulkan tentang bunga tunggal, diskon, dan pajak. Setelah kita mempelajari tentang cara mencari bunga tunggal, diskon, dan juga pajak, mari kita mencoba untuk menyelesaikan 3 latihan berikut ini. Silakan dikerjakan di buku catatan masing-masing. Kemudian setelah selesai bisa kalian serahkan melalui Google Classroom sebelum batas waktu yang sudah Ibu tentukan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini hingga selesai. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, meningkatkan iman, meningkatkan ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.